Pemirsa, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengingatkan kemungkinan masalah dalam persidangan soal perintah penembakan dan pembunuhan Brigadir Joshua. Hal ini bisa terjadi karena beda persepsi soal perintah Ferdy Sambo terhadap Barada Eliezer untuk menembak Brigadir Joshua. Bagaimana nantinya hukum akan menjerat Ferdy Sambo? Sidang etik Polri yang dipimpin Irwasum Komjen Polisi Agung Budi Marioto menolak banding Ferdy Sambo yang keberatan dengan putusan pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian. Dengan putusan ini, Sambo dipastikan dipecat sebagai anggota Polri. Mabes juga menegaskan tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh Irjen Sambo. Hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan proses terkait kasus-kasus kode etik di Duren 3 yang kemarin. Kini, kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dengan tersangka Ferdy Sambo menunggu pelimpahan kasus hingga ke persidangan. Namun, peringatan disampaikan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik yang khawatir terjadi beda persepsi dalam persidangan soal penembakan dan pembunuhan Brigadir Joshua. Pasalnya, menurut Ahmad Taufan, Barada Eliezer diperintah menembak, bukan membunuh. Ahmad Taufan sebelumnya juga mengingatkan kepada penyidik agar tidak tergantung dengan kesaksian karena bisa berubah di persidangan. Keterangan yang sudah kami dapatkan, sekali lagi saya katakan itu harus didalami. Jangan semata-mata berangkat dari keterangan. Karena itu sangat mudah nanti diubah lagi. Kalau misalnya di persidangan diubah lagi. Itu konstruksi peristiwanya bisa berantakan itu. Dakwaannya bisa terganggu. Jadi kami sarankan kepada penyidik untuk mencari bukti-bukti selain keterangan. Apalagi nanti mereka di persidangan ini semua jadi terdakwa kan. Ketua Komnas HAM berharap hakim nantinya menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku. Kami berkesimpulan, pertama, bahwa telah terjadi extrajudicial killing yang dilakukan oleh dalam hal ini Saudara FS terhadap almarhum Brigadir Joshua. Yang kedua, kesimpulan kami yang kami sangat yakin adalah telah terjadi secara sistematik apa yang kita sebut sebagai obstruction of justice. Dari dua kesimpulan pokok itu, maka kami percaya pengenaan pasal 340 yang dilakukan oleh penyidik itu dikunci oleh dua kesimpulan ini. Artinya terduga yang sebentar lagi mungkin akan maju ke pengadilan, kami berharap melalui prinsip fair trial, majelis hakim bisa memberikan hukuman yang seberat-beratnya, yang setimpal kepada apa yang dilakukan sebagai satu tindak pidana. Babak selanjutnya, bagaimana proses sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, berbagai cara bisa saja digunakan Ferdy Sambo untuk lolos dari jeratan hukum kasus yang menimpanya. Siasat pertama Irjen Ferdy Sambo adalah mengajukan banding atas putusan yang memecatnya. Namun demikian, Mabes Polri menolak banding tersebut dan kini ia resmi dipecat. Komnas HAM pun melihat masih ada celah bagi Ferdy Sambo untuk menghindar dari jeratan hukum berat, khususnya ancaman hukum berat itu pemirsa. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik pun mengingatkan bisa saja terjadinya polemik di persidangan nanti. Ferdy Sambo mengatakan bisa saja memerintahkan Barada Eliezer untuk menembak, bukan untuk membunuh Brigadir Joshua. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber pemirsa, yaitu ada pengamat hukum Bang Saur Siagian, kemudian juga ada nanti akan bergabung bersama kami kuasa hukum Barada Eliezer, dan juga saat ini sudah bergabung bersama kami kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, Bang Martin Lukas Simanjuntak. Selamat petang Bapak-Bapak semua. Selamat petang Mbak Tisa. Ya. Saya ingin ke Bang Saur. Bang Saur, menelisik apa yang mungkin saja kemungkinan bisa terjadi seperti yang disampaikan oleh Ketua Komnas HAM tadi, bahwa bisa saja nanti di situ dikatakan ada celah bukan memerintahkan membunuh, hanya memerintahkan menembak. Hitung-hitungannya, analisisnya, mungkinkah ini bisa terjadi?
sebelumnya saya tambahkan dulu, tampak resmi melaporkan saudara Ferdy Sambo ke Propam itu bersama keluarga dan pengacara soal pidananya kami adalah pelanggaran etik. Dan terima kasih kepada tim sus bahwa laporan tampak itu ada dasarnya dan dia sudah diberhentikan dengan tidak hormat. Itu pertama Mbak Tisa sebagai informasi. Karena kepentingan tampak saya kira dari awal adalah soal pelanggaran etik. Yang kedua yang mau kita ingatkan soal Komnas ini, menurut saya mereka ini sudah overdosis gitu loh Mbak Tisa. Komnas harus mengetahui sebenarnya peran mereka itu dalam konteks penegakan hukum tidak ada. Nah, malah yang muncul adalah saudara Taufan yang mestinya dari awal kami tampak merangkul mereka adalah untuk menegakkan adalah hak asasi manusia. Tetapi yang kami lihat adalah provokasi. Kalau kita lihat sesungguhnya Mbak Tisa, dari awal sesungguhnya mengapa misalnya Ferdy Sambo ditetapkan pasal 340 memang dia meminta supaya ini orang dibunuh kok. Bahkan saudara Berada E itu mengatakan bahkan ketika dia sebelum menembak dia juga sudah ikut menembak. Artinya adalah dari awal sesungguhnya memang Ferdy Sambo itu meminta supaya orang ini kemudian dibunuh. Okay. Nah, sekarang apa kepentingan Komnas terlalu genit misalnya berkali-kali, belum lagi fitnah-fitnah yang sebelumnya fitnah misalnya sudah terang benderang soal bahwa tidak ada pelecehan seksual atau upaya pembunuhan, mereka bangun narasi di Magelang. Nah, sekarang kemudian mereka mencipta lagi bahwa Ferdy Sambo tidak meminta untuk dibunuh tetapi ditembak. Apa urgensi? Apakah ada rekomendasi mereka soal itu? Nah, ini yang kita katakan bahwa kita harus selidiki sesungguhnya malah kita menangkap. Saya pribadi menangkap saudara Taufan ini melakukan obstruction of justice. Yang dia bukan pro institusia, tapi dia masuk lebih dalam. Nah, maksud saya biar itu kemudian wewenang daripada pengadilan. Kita dorong sekarang penyidik maksimal untuk melakukan kerjanya sehingga segera P21 ini tidak lagi ada komentator-komentator seperti kawan-kawan kita di Komnas. Itu yang komentar saya Mbak Tisa. Oke, Bang, tapi gini Bang, sebelum saya ke Bang Martin, Bang Saur tadi mengatakan ditembak dengan dibunuh itu tidak ada bedanya, sama-sama artinya sama. Kita ingin dudukkan ini dulu, apakah itu artinya sama Bang? Punya makna yang sama secara hukumkah Bang Saur? Ya, tampaknya memang dari awal Ferdy Sambo itu meminta untuk dibunuh. Oke. Ya toh? Nggak ada itu tafsir daripada ini kan rekomendasi Komnas itu kan atas dugaan-dugaan yang mereka lakukan, bukan soal penyidikan. Penyidik sudah cukup bukti menetapkan saudara Ferdy Sambo adalah orang yang diminta untuk membunuh. Jadi udah clear itu di penyidik. Okay. Memang fakta ini memang harus diuji di pengadilan Mbak Tisa. Okay. Ya memang itu pasti. Tentu karena apa? Itu baru undang-undang yang memberi mandat kepada penyidik untuk mencari supaya cukup bukti, kemudian dengan cukup yang bukti ini diserahkan ke pengadilan. Tetapi dari awal penyidik sudah melihat bahkan direkonstruksi bahwa Ferdy Sambo untuk meminta membunuh saudara Yosua, bukan seperti yang dikatakan oleh seorang Taufan. Baik. Jadi dia mengacaukan sesungguhnya, padahal ini sudah hampir P21. Okay. Nah, oleh karena itu Anda harus tahu sesungguhnya peran daripada kawan-kawan kita di Komnas. Malah itu yang kita lihat bukan membuat kasus ini terang benderang, tetapi malah sebaliknya. Ada apa yang terjadi pertemuan dengan kawan kita, Komisioner KPK dengan Ferdy Sambo yang nangis-nangis itu saya pikir perlu kita didalami. Oke, kenapa baik. selalu Kita dia tahan mengganggu? dulu. Kita tahan dulu. Nanti kita juga ingin minta suara ataupun tanggapan dari kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, tapi usai jeda berikut pemirsa. Kami kembali sesaat lagi.